kesalahan daripada Pangarato. Ya, saya karena tadi saya udah ngomong terlalu lama Pangarato tidak menerima Musa. Baru sekarang. Nah, notabene sudah sekarang. Ya. Tapi ngomong-ngomong, udah kenal kan nama? Kalau sudah kenal? Iya, iya. Kalau sama? Argilaus sebelum Kita ya? Oh, malu ya itu ya? Iya. Jalan kursi siapa? Itu kursi. Ya nggak sini? Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bisa lah itu. Jadi nanti kalau soal nama itu nanti kita akan coba kasih nanti alternatif beberapa nama grup ya. Yang kedua saya kira harus komandannya ini siapa? Kalau udah pernah kisah nama, ulahnya karena kosong siap lebih dari pasukan tempur kan begitu kan? Dari betul-betul ala-ala untuk mau melayani bahasan kita sebetulnya adalah soal kita mau bentuk ini komunitas ini. Satu yang kedua soal bagaimana kita menyikapi hutan tele yang dalam masyarakat kita bagaimana kita membawa ini ke komisi 7 ke komisi 4, bagaimana kita membawa ini ke ranah hukum. Saya kira itu aja yang perlu diingat. Kalau misalnya apakah ada ini Dan coba isi doakan. ini Nama juga acara. udah direkam langsung apa? Nanti kita transkrip. Sudah direkam langsung. Oh gitu. Oke. Jadi langsung pimpin Pak. Ya. Jadi kan tadi ini kan kita juga waktu jalan terus. Jadi mau pembahasan kita hanya dua sesuai dengan agenda kita kan. Satu soal rencana pembentukan komunitas ini menjadi ada legalitasnya sehingga kita dalam bertindak pun bisa bernaung di bawah sebuah lembaga. Atau dua soal hal yang paling mendesak isu soal hutan tele. Bagaimana kita mengangkat ini karena dalam waktu dekat mungkin kita bisa difasilitasi ke komisi 4 atau komisi 7 untuk audiensi. Nah gitu Aman. Saya kira itu aja dulu yang Untuk dibahas kan. Dibahas dulu siapa komunitas kita ini apa jurubicara siapa Ya, Lalang dan Hayati. Ya. Kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Jadi melalui Bareng di Zone, kayaknya dan beberapa teman yang kerja di agraria saya lihat tidak mungkin bisa ada hak milik atas lahan hutan. Tidak mungkin. Ada nggak dong kan? Nah jadi itu Rako kita ini yang perlu kritisi itu. Ternyata di sana ada seorang Sinaga yang punya lahan 114,5 hektar. Nah kalau kita tinjau dari lingkungan hidup, kayaknya juga dia apa sudah memenuhi prosedur. Nah ini kalau tuh SK Menteri lingkungan hidup. Kemudian atas kepemilikan lahan itu tidak mungkin perorangan, ya, harus badan usaha. Dan hak itu pun mungkin bisa masuk kategori hak guna usaha atau hak pakai yang kemudian beralih menjadi hak milik. Nah, bagaimana kita bisa mendapat hak milik di atas lahan hutan? Nah, jadi menurut Bareng memang fokus kita adalah apapun yang sudah terjadi di sana. Ya, seperti tadi beliau bilang ada kelalaian, bukan kita nih, aparat pemerintah tidak menguasai ya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Katakanlah dulu ini masuk Kabupaten Tapanuli Utara, oke, terjadi pemekaran Tobasa, terjadi lagi pemekaran Samosir kan. Tapi biar bagaimanapun adalah menjadi tugas tanggung jawabnya pejabat itu untuk mengamankan. Itu yang benar. Betul. Tapi tidak sebenarnya ya kayak gini. Artinya kita berangkat dari dalil-dalil kebenaran yang diatur oleh undang-undang. dasar berpikir. Iya. Nah,
kemudian melontarkan surat naritekkan di PLT PLT Sekunda Asing 1 itu kan rekomendasi sebenarnya, tapi oleh Sinaga sebegitu keluar rekomendasi mengacu kepada poin 1 mendukung ini informasi kita langsung diperjualbelikan. Dan ini kan sudah nggak benar semua. Nah, jadi menurut saya iso dijajakan termasuk undang-undang lingkungan hidup, ya, hukum agraria dan hak atas tanah, ya, mengatur itu. Sepintas saya punya kesan ini ada yang nggak beres, gitu loh. Nah, kalau tujuan kita untuk menyelamatkan Danau Toba dan lingkungan, karena dibuktikan dengan banjir bandang yang kemarin, 5 pintu hancur, 1 nyawa meninggal dunia. Jadi melalui komunitas kita ini, kita perlu menunjukkan dulu karya kita, Pak. Kita tunjukkan dulu karya kita, kepedulian kita kepada masyarakat Samosir, karena ini sudah viral ini. Jadi tidak orang mau tak kritisi dong, apakah kepada pemerintah kabupaten, kita tembusi kepada gubernur, kita tembusi kepada menteri KLH dan seterusnya, dan kita minta ini di blow up di media. Saya kira mereka juga akan ya kepanasan juga itu. Nah, jadi imara molo menurut tahu talent kami bahan on song nanti kirimuna tahu ada beberapa pasal-pasal yang mengaturnya dan kita kirim seperti itu. Alana molo langsung do kita mengharap komisi 4, komisi 7. Ya mohon maaf aja lah Pak. Mohon maaf lah. Ya. Saya punya kenalan 1-2 ya anggota parlemen ini. Saya agak skeptis. Kenapa harus lewat dia? Kita saja ngomong. Kenapa lewat lembaga? Lagi benar belum tentu action. Ngabi nereng namu sejak beberapa tahun yang lalu. Dan TPM berkata lanjut. Ayo makanya memang ini sangat tidak menunjukkan bahwa dia adalah wakil rakyat. Yang kedua, sekarang diperintahkan dia memang secara prosedur kepindahan diperintahkan kepada inspekturnya untuk menyelidik. Ternyata si inspekturnya penyalahan di situ. Penyalahan juga kan. Nah, sekarang bagaimana bisa terjadi? Nah ini jadi yang benar yang kita harus kejar. Cuma masalahnya sekarang ini kita udah sepakat itu, ya kan? Cuma masalahnya bagaimana bentuk kita kesepakatan kita, karena kita itu belum bermutu baru masuk kepada anggota WA. Jadi bagaimana kita supaya membentuk suatu penguat, ya kan kira-kira gitu, yang terstruktur. Yang terstruktur seperti yang dilakukan Mendagri bahwa akan dibuat nanti tanda tangan ya stempel ada. Jadi supaya resmi maka inilah kita kerja sekarang. Saya kira Pak Pamrakasa langsung aja kita bentuk strukturnya supaya langsung kita bekerja. Karena kalau udah kita bentuk struktur sekarang ini mungkin kali tidak bulan depan kita sudah mulai bisa jalan surat Ya, ada dulu kok suratnya gitu ya, Bang. Nah, itu. Ya, sekarang kita bentuk aja dulu seperti itu. Rencana Ya, sudah tadi kan? ya. Jadi usulan Bang ini kita bentuk sekarang aja dulu. Gitu ya. Yang penting ada bentuknya dulu ya, Bang. Bentuk sambil nanti kita rumuskan pekerjaannya. Iya. Kita sudah mulai dari awal-awal. Ini kan 3 kali bertemu sama. Sudah 50. Iya. Jadi saat 2 hari ada ini semua. Kan sudah bergelora. Ada ujung-ujung dalam poin diusut. Dapat diusut. Alana harus bertanggung jawab. Ini kenapa lah di Papua? Tolak. Ada yang mesti dipenuhi itu sudah kan? Iya. Tapain kalau bila kecil sementara kan kita pakai sementara. Itu komunitas kita pakai. Asal ada itu ada komunitas kan? Komunitas saya komunitas Tahu nggak mengadongi? ya Samosir maju. Samosir maju ini nggak salah sementara ini. Menuju Samosir maju. Tetap dulu nomor ada kebutuhan sekitar kalau tanggung jawaban sekarang internal untuk menyelesaikan kasus soal Allah. kan? Saya kira bagus. Nah,
Ya itu ada di keputusan. Masing-masing harus memposisikan diri. Itu mengizinkan semua bisa bermain. Makanya sampai tata ruang tidak ada, menurut saya itu yang perlu kita perjuangkan. Aku bilang dari dulu, tata ruang, ya, perda tentang adat dan perda wilayah. 3 hal ini fundamental kalau kita mau melindungi Kabupaten Samosir. Kalau enggak, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, percuma. Sorry kalau saya bilang itu. Tapi yang itu yang saya melihat. Budi Kemoran ya. Karena tata ruang nggak ada sama sekali. Kenapa sekian banyak hektar sampai tempal Laiku ini jadi hutan Kalau lindung? dari sini kita ada. Jadi hutan Jadi lindung. bagus. Jadi hutan lindung. ada Kenapa? konsep gitu loh. Karena tidak ada tata ruang, makanya rumah Laiku di Tanjung Bunga dijadikan juga hutan lindung. Dari mana? Karena tata ruang belum ada. 2006 dibentuk panitia oleh DPRD disahkan dengan anggarannya setiap tahun, tidak pernah dibuat. 2006 pertama kali dibuat panitia, sampai saat ini belum pernah jadi tata ruang. Bagi saya itu problem fundamental dasar di sana. Dan selama tidak ada tata ruang, orang akan bermain dengan cara apapun. Tidak ada tata ruang, makanya di depan hotelnya bisa dilakukan apapun yang mau. Sudah ada kita, karena apa yang kita mau ciptakan kembali sudah ada aturan yang jelas bahwa 50 meter dari bibir tidak boleh ada apa-apa. Semua dilanggarnya. Alangkah baik jangan ada tata ruang yang menentukan dan aku sendiri sebagai pemimpin yang harus menata diri. Ini adalah pola permainan yang terus-menerus berjalan di kabupaten. Pola-pola permainan seperti itu untuk mencari keuntungannya. Ya, ada yang mati di tengah jalan sebagai itu kepala dinas pendidikan. Ketika dia sudah dapat kapling, tetapi pohon datang membunuh dia. Kasihan orangnya. Mati itu di hutan itu. Tapi Iya. makanya menjadi pertanda dari Tuhan yang bilang, hati-hati kalian yang sudah melakukan. Kesehatan itu. Berkelinggi. Sialing ya. Sehingga ini menurut saya problematik adalah selama tata ruang ini Tapi itu tidak ada. waktu kadis lingkungan hidupnya beliau ini. Oh enggak lah. Kalau saya masih aman. Tanya ada kapling nggak tuh? Pasti enggak ada lah. Hutannya udah banyak yang potong. Enggak ada, malah saya meninjau TPL dulu, mau aku sendiri lah, supaya diambil yang Dari itu kita tidak bicara ya di atas PNS yang dari Jawa, PNS dari Sumatera Barat yang dari di sana sedang beli tanah di Tele Kepala Dinas tingkat Kepala Dinas 500 meter, 800 meter. Mereka sedang beli tanah. Sebentar lagi semuanya itu jadi milik PNS yang datang dari luar, yang sudah punya di sana, ya keluarga dan mengakar di situ, bukan orang Batak yang punya. Habis semuanya. Itu sudah terjadi sekarang. Aku punya teman Agung dari Jawa, ya kemarin dia beli 1.800 meter. Jadikan tanamannya dia dan dia PNS. Dan itu sedang terjadi banyak. Sumatera Barat sedang beli luar biasa Sumatera Barat di sana. Tahun 2013 kami gagalkan orang Cina di sini beli tanah. Udah bayar satu bulan. Dan dia sampai itu nanti ditata dengan pihak yang saya bilang tata ruang. Perda ada dan perda wilayah. Kalau itu nggak ada, kita akan hilang dari peta. Kalau kamu sudah Pembahasan sudah mulai menata dengan baik. Karena aku bicara banyak sama bupatinya ya. Ini kamu harus kejar. Hingga ada solusi kalau kamu nggak melakukan ini. Ini akan menyelamatkan kamu sebagai bupati dan kabupaten yang kamu pimpin.